Air adalah satu media yang banyak digunakan sebagai pemadam karena mempunyai kemampuan yang besar dalam pendinginan suatu kebakaran, yaitu mempunyai daya serap panas yang tinggi. Untuk mengalirkan air dari tangki penampungan air ke area yang terbakar, dibutuhkan pompa air, hidran, selang, dan nozzle. Pompa air biasanya terdiri dari 3 jenis, yaitu pompa listrik, diesel, dan pompa joki. Box hidran berisi selang dan nozzle, serta kunci hidran. Pilar hidran mempunyai 2 buah outlet dengan ukuran 2,5 inci. Untuk memasang selang ke pilar hidran, caranya seperti ini. Kemudian untuk membuka dan menutup saluran air dari pilar hidran dengan cara seperti ini. Untuk menyalurkan air ke 2 buah selang, diperlukan cabang 2. Cara memasangkan selang dan mengatur cabang seperti berikut. Selang pemadam terbuat dari berbagai tipe. Di antaranya terbuat dari karet atau kanvas dan dengan ukuran diameter bervariasi. Dan paling banyak digunakan adalah ukuran 1,5 inci dan 2,5 inci. Dengan panjang selang juga bervariasi, yaitu sekitar 20 meter, 30 meter, dan 50 meter. Tipe gulungan selang adalah gulung ganda, gulung tunggal dengan coupling machine yang terdiri dari kopling perempuan dan laki-laki. Selang karet gulung tunggal dengan kopling drat yang terdiri dari kopling laki-laki dan kopling perempuan. Selang karet gulung tunggal dengan kopling Storn. Selang kanvas gulung lipat dengan kopling drat dan disarankan diikat dengan tali yang mudah dilepas. Inilah contoh hidran indoor dengan hose reel. Inilah cara memasang kopling machino dari kopling laki-laki ke kopling perempuan. Dan kopling perempuan yang ada karet hitam. Ciri kopling laki-laki adalah yang ada ring pembuka. Cara memasang seperti ini, sampai menyuarakan bunyi klik. Cara melepas seperti berikut. Inilah kopling instantaneous laki-laki dan perempuan dan berikut cara memasang dan melepas. Beginilah cara memasang dan cara melepas kopling Storn.
Inilah kopling Van der Heyden dan cara memasang dan melepas. Dan untuk memancarkan air digunakan nozzle yang terbagi atas dua tipe, yaitu nozzle yang dapat memancarkan air secara lurus, kabut atau tirai, atau kombinasi. Inilah nozzle kombinasi bentuk pancaran jet dan spray dengan tipe pistol grip. Inilah nozzle kombinasi bentuk pancaran jet dan fork tanpa grip. Untuk selang gulung, satu metode jinjing dibawa dengan cara seperti berikut dan selang dijepit kemudian kopling dipegang atau dijepit dengan kopling menghadap ke belakang. Cara lainnya adalah dengan metode panggul, yaitu dengan diletakkan di bahu untuk metode gulung satu, dengan posisi kopling di atas dan dijepit serta menghadap ke depan. Untuk selang gulung ganda, metode jinjing dibawa dengan cara seperti berikut dan selang dijepit, kemudian kopling dipegang atau dijepit dengan kopling menghadap ke belakang. Cara lainnya adalah dengan metode panggul, yaitu dengan diletakkan di bahu dengan posisi kopling di atas dan dijepit serta menghadap ke depan. Untuk metode gulung lipat, cara membawa seperti ini. Cara panggul selang yang salah. Kopling tidak dijepit tangan dan kopling bisa membentur dada. Cara jinjing selang gulung tunggal yang salah. Kopling tidak dijepit, ini akan membahayakan bagi si pembawa selang, yaitu kopling membentur kaki. Selain itu, jangan membawa selang dengan posisi di depan agar tidak menyulitkan dalam gerak sang pembawa selang. Menggelar selang, gulung satu dengan cara dilempar. Tahapan yang harus dilakukan adalah melihat apakah lipatan selang sudah kencang atau belum. Jika belum, rapatkan dengan cara menginjak gulungan selang bagian tengah dan merapatkan dengan cara menghentakkan sampai rapat. Posisikan kaki kiri ke depan dan kaki kanan di belakang. Dan ingat, posisikan badan kita seergonomik mungkin agar tidak menimbulkan bahaya kesleo atau terkilir kaki, tangan, atau badan ketika menggelar selang, agar selang diayun dengan posisi selang tegak lurus, tidak miring kiri atau kanan. Kemudian dilempar dan digentak agar lurus. Perhatikan melempar selang dari sumber air ke sumber api untuk selang Machino, Drat, dan Instanius. Untuk gelar selang gulung ganda ditarik oleh dua orang seperti ini. Dan ingat, kopling laki-laki di depan dan kopling hermaprodit bisa bebas. Untuk selang lipat, cara menggelar seperti ini.
Cara menggulung selang. Langkah pertama adalah buang sisa air dalam selang dengan cara meletakkan selang di atas bahu atau dipanggul dengan berjalan dari sumber air ke sumber api. Perhatikan bahwa posisi selang harus lurus, tidak boleh melintir. Dan pada waktu buang air, posisi selang harus landai sehingga air terbuang semua. Untuk gulung selang tunggal, gulung selang dari mulai sumber api ke arah sumber air. Dalam menggulung selang, perhatikan bahwa pinggiran gulungan selang harus selalu lurus. Setelah selesai digulung, rapatkan gulungan selang dengan cara menginjakkan kaki di tengah gulungan selang dan menghentakkan kopling. Untuk gulungan ganda, lipat selang menjadi dua sehingga dua kopling menjadi bersebelahan. Kemudian, gulung selang sekitar 2 meter dari lipatan tengah sampai ke arah kedua kopling. Harap perhatikan lipatan harus lurus, dan jika tidak lurus, agar gulungan ditegakkan dan dirapatkan. Untuk gulungan lipat, gulung dengan selang dengan panjang lipatan sekitar 1 meter. Untuk selang indoor, jenis hose reel, cara menggelar dan memegang selang, membuka dan menutup kerangan, serta menggulung selang seperti ini. Dalam pemadaman kebakaran, perlu koordinasi dalam pengaturan kebutuhan air dalam bentuk aba-aba seperti berikut. Untuk minta air dengan cara membuka kerangan, aba-abanya adalah mengangkat tangan di atas kepala, kemudian direntangkan ke samping sejajar bahu. Untuk menaikkan tekanan dengan aba-aba, memutar telunjuk jari ke arah atas. Untuk menurunkan tekanan dengan memutar telunjuk jari ke arah bawah. Untuk tutup air dengan menutup kerangan aba-aba adalah merentangkan tangan ke samping, kemudian tangan diangkat di atas kepala dengan posisi telapak tangan menyatu. Untuk berkemas, aba-aba adalah dengan telapak tangan dikepalkan
dan disilangkan di depan dada. Metode lain dalam aba-aba adalah sebagai berikut. Untuk buka kerangan adalah angkat satu tangan lurus dari samping dengan posisi tangan membuka sampai tegak di atas kepala dengan posisi tangan mengepal. Untuk naikkan tekanan, aba-abanya adalah rentangkan lengan kanan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan angkat atau ayunkan tangan ke atas. Untuk turunkan tekanan, rentangkan lengan kanan dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan turunkan atau ayunkan tangan ke bawah. Untuk tutup kerangan, aba-abanya, ayunkan satu tangan dari dada, rentangkan ke samping lurus. Selang kebakaran yang telah berisi air berpotensi bahaya, yaitu adanya tekanan air yang besar sehingga jika tidak tepat dalam penanganannya akan menimbulkan bahaya bagi si pemegang selang atau orang yang dekat di area terdapat selang bertekanan. Nozzleman harus tahu bagaimana posisi yang benar pada waktu memegang selang dan nozzle, yaitu selang dijepit pada ketiak tangan kanan, dan telapak tangan kanan memegang selang dan tangan kiri memegang nozzle. Dengan posisi telapak tangan di atas nozzle. Posisi kuda-kuda yang benar untuk orang normal adalah posisi kaki kiri di depan dengan posisi agak ditekuk ke depan dan kaki kanan di belakang dengan posisi lurus. Jika tidak kuat menahan tarikan selang atau jet effect, janganlah nozzle itu dilepaskan, tetapi rendahkan badan untuk mengurangi tarikan tersebut dan jatuhkan bersama selang. Dan jika masih tidak kuat, maka jatuhkan badan bersama-sama dengan nozzle tersebut dan ingat, jangan lepaskan nozzle. Cara pegang nozzle salah jika telapak tangan di bawah nozzle dan akan membahayakan. Posisi kaki kiri dan kanan tidak boleh sejajar karena tidak ada kekuatan untuk menahan tekanan balik dan akan membahayakan, yaitu akan terpental. Ingat, tekanan balik bisa terjadi ketika pancaran jet dengan tekanan air yang tinggi. Inilah contoh dampak tekanan balik atau jet effect. Dalam penanganan selang yang berisi air bertekanan, diperlukan beberapa orang tergantung dari besarnya diameter selang. Sebagai contoh adalah untuk selang 1,5 inci, biasanya terdiri dari 2 orang, yang di depan disebut nozzleman karena memegang nozzle, dan yang di belakang disebut helper atau pembantu yang berfungsi membantu nozzleman, yaitu harus selalu mengawasi selang agar selalu dalam posisi selang lurus atau tidak tertekuk
terpelintir, atau terlipat ketika nozzle man sedang maju atau mundur dalam memadamkan api. Jarak antar nozzle man dan helper secukupnya, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Helper tidak boleh memegang selang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika nozzle man dan helper telah siap, maka nozzle man memerintahkan buka air dan helper memberikan aba-aba buka air. Ingat, saat membuka dan menutup nozzle, arah pancaran air harus ke atas. Setelah pancaran air ke atas, kemudian diarahkan ke depan untuk siap digunakan dalam pemadaman. Pancaran jet biasa digunakan untuk memadamkan kelas A atau jarak jauh untuk metode pemadaman pendinginan atau cooling. Kemudian nozzle bisa dirubah ke bentuk pancaran spray dengan cara memutar nozzle. Pancaran air berupa spray atau fog untuk kebakaran kelas B dengan metode memisahkan udara atau smoothering sekaligus air sebagai pendingin. Bila operasional pemadaman dalam ruangan yang gelap, dapat digunakan nozzle yang dilengkapi dengan lampu seperti ini. Untuk penanganan selang 2,5 inci pada prinsipnya sama dengan 1,5 inci. Namun bedanya adalah pada jumlah helpernya. Karena untuk pergerakan selang membutuhkan banyak helper, dan ingat, semakin besar diameter selang, semakin besar tekanan balik. Contoh penanganan selang 2,5 inci adalah seperti ini. Jika nozzle man sudah mengalami kelelahan dalam memegang nozzle, sedangkan api tetap harus dipadamkan, maka helper dapat mengganti nozzle man. Adapun caranya, nozzle man memberitahu ke helper untuk mengganti nozzle man. Dan berikut cara mengganti nozzle man, yaitu helper pindah ke depan, siap untuk memegang nozzle, kemudian mengganti posisi nozzle man. Dan jika sudah siap, langsung bilang siap untuk mengganti nozzle man. Dan nozzle man mundur ke belakang dan berfungsi sebagai helper. Di industri, biasanya banyak bahan mudah terbakar, tersimpan maupun diproses di luar bangunan seperti tangki, pipa, tower, dan lainnya. Untuk itu, perlu pelatihan pemadaman di luar gedung dengan menggunakan peragaan peralatan yang dapat mewakili peralatan industri. Untuk pemadaman diperlukan satu atau beberapa regu yang membentuk formasi seperti formasi 2 yang berarti 2 nozzle man. Sebelum latihan atau operasi pemadaman diperlukan langkah dan instruksi persiapan seperti berikut. Gerak. Hitung menurut nomor pekerjaan. Mulai. 1. Komandan. 2. Mekanik. 3. Nozzle 1. 4. Helper 1. 5. Nozzle 2. 6. Helper 2. Regu 1 berjumlah 6 orang. Siap melaksanakan pemadaman. Kerjakan. Baik. Tangan kanan gerak. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Hitung, mulai. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Regu 1 berjumlah 6 orang telah melaksanakan pemadaman. Anggota selamat, perlengkapan lengkap, api padam. Laporan diterima. Bubar. Jalan. Formasi 3 dengan 3 nozzle man, di mana sebelum latihan atau operasi pemadaman diperlukan langkah dan instruksi persiapan seperti berikut. Siap. Gerak.
setengah. Lancang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Hitung menurut nomor pekerjaan. Mulai. 1. Komandan. 2. Mekanik. 3. Noselman 1. 4. Helper 1. 5. Noselman 2. 6. Helper 2. 7. Noselman 3. 8. Helper 3. Di dalam pemadaman, potensi bahaya kebakaran utama adalah radiasi panas, sehingga pemadam kebakaran diwajibkan menggunakan baju pemadam atau fire jacket. Penilaian situasi oleh komandan. Membuat gambaran besarnya api untuk menentukan berapa jumlah nozzle yang dibutuhkan dan panjang selang dari hydrant ke sumber api. Mengatur posisi nozzle man dalam penyerangan. Perlindungan paparan panas yang dibutuhkan oleh komandan regu. Persiapan. Briefing komandan ke regu pemadam tentang taktik penyerangan dan potensi bahaya. Gelar selang yang dibutuhkan. Posisi nozzle man, helper, tukang pompa telah siap. Aba-aba minta air, tambah tekanan. Penyerangan. Perintah maju ke depan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Selama penyerangan, komandan selalu memberikan pengarahan saat pemadaman dan mengingatkan bahaya-bahaya. Jika api telah padam, komandan memerintahkan semua posisi tetap dan komandan melihat situasi. Jika api padam, komandan memerintahkan mundur. Memberi aba-aba, menurunkan tekanan dan mematikan air. Berkemas. Komandan perintah gulung selang dan kembali ke tempat. Kebakaran pada truk tangki yang berisi bahan bakar kelas B, di mana bahan bakar cair sudah tumpah, biasa disebut dengan ground fire. Metode pemadaman adalah smoothering, yaitu memisahkan antara bahan bakar dan udara. Media pemadam dapat menggunakan foam atau air. Kalau air, harus dengan menggunakan tipe pancaran spray atau fog. Potensi bahaya pada kebakaran tangki adalah kemungkinan terjadinya ledakan atau biasa disebut dengan Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion atau disingkat BLEVE, yaitu jika cairan dalam tangki terpapar panas mencapai titik didih sehingga cairan berubah menjadi uap dan tekanannya naik atau tinggi. Jika konstruksi tangki tak kuat menahan tekanan, maka akan terjadi ledakan. Potensi bahaya ledakan itu pada area di mana konstruksinya lemah, seperti contoh untuk tangki ini, kalau terjadi ledakan pada area sambungan atau pengelasan.
Taktik penyerangan harus dari arah di mana kalau terjadi ledakan, dampaknya tidak mengenai petugas pemadam, seperti pada shell sebuah tangki yang bisa saja lepas. Untuk mencegah Blevy, dilakukan pendinginan tangki dari jauh sebelum maju memadamkan. Dalam pemadaman diperlukan 3 nozzleman, dan nozzleman kedua sebagai komandan dalam pemadaman. Komandan perintah maju sampai kira-kira berjarak 3 sampai dengan 4 meter dari api. Kemudian komandan harus menghentikan anggota dan melihat situasi. Harap diingat dalam maju ke depan agar maju selangkah demi selangkah secara bersamaan. Setelah mengamati situasi, komandan akan memerintahkan nozzleman menyebar sesuai dengan bentuk kebakaran. Untuk kebakaran tangki seperti ini, komandan memerintahkan nozzleman 1 ke kiri dan nozzleman 3 ke kanan. Sedangkan nozzleman 2 dan komandan harus selalu di tengah untuk mengamati situasi. Setelah menyebar, nozzleman langsung menyerang dan atur pancaran nozzle dalam bentuk fog dan spray untuk mendesak api sampai padam. Setelah api padam, komandan teriak mundur 3 langkah. Kemudian komandan harus bertahan dan melihat situasi untuk memastikan api padam atau belum. Jika api diperkirakan padam, komandan langsung perintah ke helper memeriksa bagian depan keliling tangki dan melaporkan hasilnya. Selanjutnya, komandan memerintahkan helper untuk menurunkan tekanan dan tutup air dan berkemas. Kebakaran pada flange leak yang diawali dari adanya semburan bahan yang mudah terbakar atau gas dari pipa bertekanan dan terbakar membentuk fire jet. Potensi bahaya yang ada adalah paparan atau radiasi panas dan pemadaman dekat dengan semburan api. Untuk memadamkan kebakaran pada flange leak seperti ini, diperlukan minimum 3 nozzleman karena tingkat kebakaran yang cukup besar dan metode pemadaman adalah starvation atau menghentikan bahan bakar dengan menutup kerangan, karena kalau tidak dihentikan aliran bahan bakar, maka kebakaran akan terus terjadi. Dalam pemadaman kebakaran ini, langkah pertama adalah bagaimana tim harus mampu mendekati kerangan di area yang terbakar. Setelah itu, komandan akan menutup kerangan. Setelah kerangan tertutup, maka komandan memerintahkan tim mundur. Dan komandan memeriksa apakah masih ada api atau tidak. Jika masih ada, maka harus dimatikan, dan jika api sudah padam, maka perintah komandan ke helper untuk menurunkan tekanan dan menutup sumber air. Posisi regu pemadaman, komandan bisa di depan atau di belakang nozzleman 2, namun yang lebih aman adalah di belakang nozzleman 2. Posisi nozzleman 1 di kiri, komandan, dan nozzleman 3 di kanan komandan. Posisi nozzleman 2 harus selalu memayungi, melindungi komandan ketika komandan menutup kerangan.
Posisi nozzleman 1 di kiri komandan dan nozzleman 3 di kanan komandan. Posisi nozzleman 2 harus selalu memayungi atau melindungi komandan ketika komandan menutup kerangan. Kebakaran pada kolam yang berisi bahan bakar kelas B mempunyai potensi bahaya paparan atau radiasi panas. Oleh karena itu semua pemadam diwajibkan untuk menggunakan baju pemadam atau fire jacket. Untuk memadamkan kebakaran pada kolam besar diperlukan minimum 2 nozzleman. Dan cara penyerangan pemadaman sebaiknya dari arah lebar kolam karena akan memudahkan untuk menggiring api. Kebakaran kelas B tidak boleh menggunakan bentuk pancaran lurus atau jet, namun harus menggunakan bentuk pancaran spray atau fog. Berarti metode pemadaman ini akan menggunakan metode smoothering atau pemisahan oksigen atau udara sekaligus cooling atau pendinginan. Dalam kebakaran besar di ruang terbuka, biasanya angin bertiup tidak tentu arah atau berubah-ubah. Namun, posisi pemadam tidak boleh tergantung oleh arah angin. Jika sudah ditetapkan posisi penyerangan dari arah sebelah yang telah ditentukan, maka posisi penyerangan harus tetap sesuai dengan posisi semula. Jika arah angin berubah menuju ke posisi penyerangan, maka komandan harus mampu mengambil keputusan bertahan, mundur, dan jika sudah memungkinkan untuk maju kembali. Komandan mengatur posisi kedua nozzleman dalam mengatur sudut spray atau fog, elevasi, dan arah nozzle, jarak kedua nozzle, dan seberapa besar tumpang tindih spray yang diperlukan. Jika semua sudah siap dengan posisi spray, maka yang tepat adalah komandan memerintahkan maju ke depan untuk penyerangan. Dalam maju ke depan, posisi nozzle yang membentuk spray harus tetap dan membentuk penyerangan harus bertahap dengan maju selangkah demi selangkah, dan komandan harus selalu memperhatikan arah angin dan besarnya api. Jika api telah padam, maka komandan memerintahkan untuk mundur secukupnya sampai batas aman. Kemudian komandan memeriksa area atau lokasi kebakaran untuk memastikan apakah api telah padam atau ada kemungkinan timbul lagi. Jika dipastikan api telah padam, maka komandan memerintahkan ke helper untuk menurunkan tekanan dan menutup sumber air. Kebakaran pada fire screen yang diawali dari adanya semburan bahan mudah terbakar atau gas dari pipa bertekanan dan terbakar membentuk fire jet. Potensi bahaya yang ada adalah paparan atau radiasi panas dan pemadaman dekat dengan semburan api. Untuk memadamkan kebakaran pada fire screen seperti ini diperlukan minimum 3 nozzleman. Karena tingkat kebakaran yang cukup besar dan metode pemadaman adalah starvation atau menghentikan bahan bakar dengan menutup kerangan. Karena kalau tidak dihentikan aliran bahan bakarnya, maka kebakaran akan terus terjadi. Dalam pemadaman kebakaran ini, langkah pertama adalah bagaimana tim harus mampu mendekati kerangan di area yang terbakar. Setelah itu, komandan akan menutup kerangan. Setelah kerangan tertutup,
maka komandan memerintahkan tim mundur dan memeriksa apakah masih ada api. Kalau ada, maka api harus dimatikan, dan jika api sudah padam, maka perintah komandan ke helper untuk menurunkan tekanan dan menutup sumber air. Posisi regu pemadaman yaitu komandan di tengah, nozzleman 1 di kiri komandan, nozzleman 2 di tengah dengan pancaran air untuk melindungi komandan atau memayungi komandan ketika menutup air, dan nozzleman 3 di kanan komandan. Di dalam box terdapat selang diameter 1,5 inci yang panjangnya sekitar 30 meter dan nozzle. Untuk menggunakan sarana pemadam ini, maka petugas pemadam gedung tinggal menarik selang nozzleman tarik selang, kemudian ambil nozzle menuju ke area yang terbakar, kemudian menyambung nozzle. Helper meluruskan selang, dan jika selang sudah siap, nozzleman perintahkan buka air, namun padamkan listrik lebih dahulu. Mekanik setelah membantu meluruskan selang, tugasnya menunggu di depan hydrant, melayani buka tutup kerangan setelah ada permintaan dari helper. Mekanik membuka kerangan secara pelan-pelan, air akan berjalan lewat selang dan terpancar di nozzle. Nozzleman menyemprotkan air ke api sampai padam. Potensi bahaya kebakaran pada ruangan tertutup adalah adanya panas, asap, dan gas beracun, dan kebakaran juga menyebar panas secara radiasi, konveksi,
dan konduksi. Kebakaran akan mengikuti fase-fase, yaitu diawali dengan ignition atau penyalaan, pertumbuhan. Flashover biasanya terjadi pada temperatur sekitar 500 derajat Celcius sampai dengan 600 derajat Celcius, pembakaran penuh dan surut. Dalam kebakaran bangunan atau ruangan, biasanya udara terbatas, sehingga kebakaran surut atau akan padam karena tidak ada udara. Dan jika udara masuk ke dalam ruangan dengan kebakaran surut, maka akan terjadi backdraft explosion. Backdraft adalah potensi bahaya yang harus dicermati oleh setiap pemadam kebakaran jika akan masuk dalam ruangan. Tanda-tanda backdraft yaitu asap keluar masuk dari celah pintu bagian bawah. Daun pintu dan dinding luar ruangan terasa panas dengan cara meraba dengan punggung tangan. Dari luar tidak terlihat api. Dengar apakah ada suara mendesis atau tidak. Kalau indikasi di atas ada, maka raba dinding luar bangunan, dan jika panas, dinginkan sekitar ruangan dengan air sampai dinding luar maupun pintu sudah tidak panas lagi. Kalau indikasi di atas ada, maka raba dinding luar bangunan, dan jika panas, dinginkan sekitar ruangan dengan air sampai dinding luar maupun pintu sudah tidak panas lagi. Cara masuk dalam ruangan berasap. Badan merunduk ke bawah untuk melihat sumber api, apakah ada di samping atau di depan. Dinginkan samping kiri dan kanan, bawah dan atas bagian depan yang akan dilalui dengan pancaran semi-spray. Pastikan konstruksi bangunan masih kokoh. Dekati arah sumber api. Kalau sudah melihat sumber api lebih jelas, maka dapat dilakukan penyerangan langsung, yaitu sumber api langsung ditembak dengan air pola lurus bila terbakar benda padat. Kalau sudah melihat sumber api lebih jelas, maka dapat dilakukan penyerangan langsung, yaitu sumber api langsung ditembak dengan air pola lurus bila terbakar benda padat. Penyerangan tidak langsung jika sumber api terhalang, yaitu ditembak ke langit-langit di atas sumber api, dengan metode yang dilakukan disebut smothering. Kalau api sudah padam, lakukan pemeriksaan apakah api sudah padam atau belum. Ingat, kebakaran kelas A akan meninggalkan bara di bawah permukaan dan suatu saat akan menyala kembali. Jika masih ada bara di bawah, lakukan pendinginan sampai tidak ada asap. Kalau api dan baranya padam, segera tinggalkan ruangan yang terbakar dan kemas peralatan. Untuk pemadaman secara tidak langsung dengan metode TOZ, hal ini dilakukan jika penyerangan secara langsung diperkirakan akan menimbulkan percikan api ke benda lainnya sehingga kebakaran akan lebih besar. Contoh pemadaman TOZ adalah seperti ini. Ya, action! Semprot, Pak. Untuk pemadaman kebakaran gedung dari luar bangunan seperti ini, harap diingat bahwa jika api tidak terlihat, maka pemadaman secara tidak langsung. Belum mati.